wabarakatuh. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan saya Anggun dan Faisal Antonio di channel Anggun MST. Nah, kali ini kita bakalan sharing tentang bagaimana sih bekerja menjadi MC, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Kita langsung aja tanya sama ahlinya nih, namanya Mas Faisal. Mbak Anggun ya? Iya. Oke, netizen dan netiwati, karena aku hari ini nggak bisa menolak ya ajakan Mbak Anggun, tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu. Di mana sih sini ya? Kita sharing-sharing aja ya. Iya. Kalau aku, ini dimulai dari MC nih. Iya. Mulai awal karir. Iya, awal atau sebelumnya? Sebelumnya nggak ada sih, memang aku dari dulu tuh dari masih sekolah. Dulu tuh aku memang awalnya cita-citanya memang jadi penyiar radio sih. Jadi penyiar radio, terus udah kecape ceritanya. Jadi cita-citanya itu udah kecape. Habis itu kepingin mengembangkan lagi gitu kan. Melihat perkembangan radio sekarang, tahu ya perkembangannya juga nggak terlalu signifikan ya menurut saya sih. Tapi tetap didengar kok radio itu ya. Awal mula sekolah dulu aku di Kediri, sekolah aku di SMK Al-Huda. Dulu tuh aku mesin industri. Sebenarnya profesi saya sekarang itu tidak nyambung dengan sekolahnya dulu. Tapi saya yakin sekolah apapun, ilmu apapun itu penting ya. Digunakan tepat pada saat kita membutuhkan. Kenapa sekarang jadi MC? Awal mulanya jadi dulu di SMK Al-Huda. Saya belajar banyak seputar radio. Terus mengidolakan salah satu penyiar juga, lokal dan nasional. Itu kayaknya sesuatu kewajiban ya. Karena itu tadi banyak udah sering dengar ya, kayak amati, tirukan, modifikasi, ATM. Bukan meniru tuh bukan berarti apa ya, sesuatu yang jelek kok ya. Menurut, tapi kita juga nggak plek-plek ya. Jadi harus kita modifikasi dengan karakter yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tuh sebenarnya pribadi yang unik ya. Kita limit sekali yang tentu saja walaupun kita meniru itu sebenarnya hasilnya juga beda gitu kan. Jadi jangan takut untuk jadi diri sendiri. Walaupun kita punya inspirasi dari idola kita ya. Kalau masalah kenapa bisa jadi MC, awal mulanya jadi siaran radio. Saya rasa penyiar radio sama MC itu sebenarnya sesuatu yang ranahnya tuh beda ya. Karena siaran itu tahu sendiri ya, kita harus ngomong sendiri tanpa harus ada audien. Kita mainnya theater of mind ya. Notabene itu kita harus berimajinasi bagaimana sih biar pendengar yang di rumah dengan berbagai macam posisi itu tuh bisa terbius dengan apa yang kita lakukan. Tapi memang dari dulu tuh kalau karakter Faisal tuh cetar gitu. Cuman ya udah, itu memang karakter aku yang notabene itu ya tadi. Aku memang dari dulu tuh nggak mau jadi orang lain ya, jadi tetap jadi diri sendiri. Walaupun saya tuh banyak mengidolakan, kadang-kadang juga, aduh aku kok pengen ya seperti yang aku idolakan gitu, nggak tahu. Kalau dari kalau di radio kan harus main intonasi ya. Kalau ngomong tuh harus ada intonasinya, terus kalau MC itu belum ngomongin ke MC ya, kita masih ngomongin radio. Di radio itu awal mulanya saya kenapa bisa diterima itu dari lomba broadcasting ya, lomba penyiar itu di salah satu radio Tulungagung, Radio Jos, itu 2004 kalau nggak salah ya. Lama banget ya. Tapi saat itu hits-hitsnya radio. Awal mula jadi penyiar radio itu ikut lomba, terus dapat juara 1. Karena katanya juri sih suara saya itu berkarakter ya. Karena saya sebelum nge-MC dilihat banyak orang tuh aku memang didengar dulu. Nggak tahu theater of mind atau bayangan orang tuh seperti apa wajahnya Faisal Antonio, Cuca Arawa, embut-embutan, kintil kijurt ini seperti apa. Juga aku sendiri sampai detik ini tuh orang gimana ya bayangin suara aku dulu tuh ya. Coba netizen sekarang bisa merem dulu dan dengerin suara aku lah kayak apa karakternya. Nah, terus bisa jadi MC awal dulu tuh kan di radio itu kan biasa ada off air ya Kak Anggun ya. Ada off air itu biasanya gerbek pasar, kita harus ke pasar-pasar gitu. Terus ada target saat itu tuh, ada target penjualan juga. Jadi tugasnya MC itu harus bisa membius orang-orang di pasar itu untuk membeli produk gitu.
saat itu muncul awal-awalnya 3G ya, jadi kayak provider tuh harus gerbek pasar sana sini, terus obat-obat pegelinu, terus obat sakit kepala kayak gitu. Jadi itu memang di radio aku tuh hampir tiap hari tuh off air. Nah mungkin Faisal tuh juga diuntungkan dari off air tadi awal mulanya. Jadi bisa Jadi tidak semua orang itu tiba-tiba jadi MC langsung, semua di MC wedding ya langsung itu ada sih, cuman saya rasa kok iya benar ada, tapi berapa persen gitu. Karena aku yakin dan kebanyakan MC itu kebanyakan ya dari penyiar radio dulu kayaknya sih, kebanyakan aku lihat dari Jakarta sini-sini Tulungagung tuh kebanyakan MC itu bermula atau memang cikal bakalnya dari penyiar radio. Ada juga mungkin dari penyanyi ya atau vokalis ya, mereka dari vokalis terus hijrah ke MC. Gitu ya. Aku siaran di radio kurang lebih 12 tahun. 12 lebih tahun. kayaknya ya. Wow. Serius, karena itu tadi, karena aku memang dulu memang cita-citaku gitu kan, jadi penyiar radio itu. Bahkan biasanya kalau ada kelulusan itu ya kan kita dapat buku apa namanya, buku kenang-kenangan itu lah untuk dari siswa-siswa itu. Serius, itu kan ada nama, alamat dan cita-cita ya dan hobi. Cita-citaku di situ bener sampai sekarang ada. Itu jadi penyiar radio. Saya tulis jadi penyiar radio titik. Nah saat itu aku simple sih mikirnya ya, karena aku dulu tuh melihat penyiar radio itu ada penyiar radio tuh di Kediri itu sampai usia tua banget itu masih bisa apa namanya ya bermanfaat gitu loh. Jadi memberi informasi terus menghibur orang, kok rasanya aduh bermanfaat banget hidupnya untuk orang lain sampai tua gitu. Mikirku saat itu ya simple ya, anak kecil kali ya saat itu ya, aduh kenapa nggak jadi penyiar radio aja ya, kayaknya juga nggak terlalu ribet dan aku tuh suka gitu dan aku seneng siaran itu saat itu seneng. Dulu belajarnya kalau ada kumplong atau kaleng, ala-ala aku tuh serius ini, aku latihannya di kumplong itu, aku biar suara aku kayak di radio itu kayak apa sih, sampai belajar intonasi, kita belajar di kaca kayak apa sih aku kalau lagi ngomong. Terus aku rekam sendiri. Dulu aku tuh sebelum jadi pure penyiar ya, aku malah alhamdulillah dikasih bakat dancer ya. Jadi kayaknya itu juga menguntungkan aku. Jadi aku dulu ikut lomba dancer, ikut agency, terus ikut ngegrup bikin sendiri. Yuk kita bikin grup dance gitu, namanya Stelon Dance saat itu ya. Dance yang saat itu juga Dan lagi happening nih, lomba-lomba Dan kemana-mana ya, alhamdulillah walaupun belum dapat juara satu banget ya alhamdulillah ya, lumayan. Tapi sebenarnya sebagai penunjang aja sih dancer itu, karena kesini juga dancer itu juga bermanfaat bagi dunia per-MC-an aku gitu kan. Iya, soalnya kemarin aku lihat di tiap story di IG-nya Mas Faisal kan banyak nari-nari kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, jadi penyiar radio terus hijrah ke MC, yaitu prosesnya gerbek pasar di radio itu ada banyak off air. Terus tahu kan sekarang kan sosial media 4.0 ya. Serba digital. Dan Faisal agak saat itu nangis bener, dalam artian tuh hijrah jadi penyiar ke MC itu kayak berat gitu Kak. Iya. Karena itu aku pas waktu 12 tahun selesai terus hijrah itu saat itu aku tuh kayak, karena jadwalku di MC itu padat, jadi on air aku di radio itu kayak yang aduh kok nggak bisa ngejar on airku, terus ya sedikit aku harus ngalah, memutuskan bahwa 5 tahun terakhir ini aku sudah off di on air tapi tetap di radio karena masih dibutuhkan untuk dubbing iklan kayak gitu. Aku masih kangen sebenarnya, dibilang yang kangen gak sih siaran? Aduh kangen banget. Ada gak sih pendengar-pendengarku yang ada di rumah kangen dengan suara aku? Karena saat itu tuh kayak yang gini, kalau aku lagi pas ada acara wedding gitu ya, duh MC-nya Mas Faisal, ya Allah aku dulu tuh pendengar dia loh, terus udah punya beranak pinak lah mereka dia, usia aku berapa? Nah terus sekarang kan hijrah ke MC. MC itu ada 2 karakter, jadi karakter dalam artian menurut bagi aku sih
AMC yang digolongkan untuk MC event dan weddingnya. Tapi kesini banyak di weddingnya. Malah ke wedding ya? Iya, nggak tahu kenapa netizen yang terhormat. Tapi jujur serius ya, aku tuh memang apapun acaranya, memang aku tuh kayak bersyukur banget dulu waktu di radio aku banyak ilmu dari kakak-kakak seniorku. Ada Mbak Beta, Mbak Chandra, Mbak Mime, Mas Gagu, semuanya deh. Itu I love you banget deh. Pokoknya aku banyak ilmu dari beliau-beliau. Dan insya Allah saya tidak akan lupa dengan orang-orang yang sudah baik sama aku. Karena bagaimanapun juga di titik ini aku tuh kayak yang aduh kok banyak orang baik yang notabene itu aku nggak harus bayar yang gimana-gimana, dengan aku tuh ngalir dengan apa yang aku punya itu. Pokoknya aku yakin fokus terus apa ya, senang aja. Makanya aku tuh kalau sehari ada event 1 atau 2 tempat atau bahkan 3 tempat, aku kayak merasa nggak capek karena memang aku suka. Jadi kok bisa dibilang tuh hobi jadi pekerjaan itu kayaknya nggak semua orang miliki gitu kan. Jadi ampun, aku tuh harus bagaimana, terus apa dalam artian tuh cara aku mengucap terima kasih ke teman-teman aku tadi yang sudah banyak membantu dalam karir aku terutama ya. Kalau ngomongin masalah MC, ilmu ya, atau bagaimana kok sampai bisa di titik ini, aku juga terus belajar. Setelah nggak si siaran itu kan memang bener-bener fokus ke MC ya. Sama, aku tuh kayak kalau di pekerjaan belum sama sekali aku pindah kerja itu belum pernah. Masih tetap punya. Sampai detik ini pun aku tetap masih di Radio Jazz, masih sayang banget. Dan karena Radio Jazz itu adalah apa namanya ya, Batu loncatan. jadi bridging lah ya, dan juga membesarkan nama aku. Jadi untuk teman-teman di Radio Jazz, Pak Wawan, Abah Haryanto di Mayangkara Group, I love you. Pokoknya banyak ilmu dan nggak pelit ilmu juga. Kalau kita bingung saat itu nggak bisa siaran, kita disekolahin. Coba gimana? Cocok nggak Mayangkara Group M? Dan sampai detik ini aku kalau disuruh kok nggak keluar aja sih dari perusahaannya, aduh Beb, aku tuh paling nggak mau memutus tali silaturahmi. Aku tuh paling nggak mau gitu loh. Tapi aku harus di sisi lain tuh jam tayangku di MC tuh detik ini alhamdulillah banyak yang request, dan aku tuh kayak yang ya udah, aku saat itu memutuskan aku akan fokus apapun untuk kebutuhan MC tuh aku bela-belain. Dulu waktu MC wedding belum punya baju, kayak belum punya jas, itu beli second saat itu bener perjuanganku. Kita ngomongin MC sekarang ya, kalau di radio udah lah ya. Kalau yang lagi kangen nanti bisa tonton ini berkali-kali dengan memejamkan mata dengan dengar suaraku aja. Kalau masalah MC, oke, aku akan berbagi masalah MC awal mula Faisal jadi MC itu seperti apa. Yaudah, itu tadi aku sedikit banyak dapat ilmu dari radio tadi. Terus perjalanan aku, kenapa Faisal memutuskan jadi MC itu, pertama aku setidaknya sekarang kan ada Instagram, ada sosial media, YouTube juga. Nanti jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube aku Faisal Antonio. Di situ aku dapat job nih ya, wedding Chinese. Justru pertama kali itu di Kediri, Sylvanda Cake, I love you. Karena Sylvanda Cake itu pertama kali aku diundang dan dikasih challenge untuk MC wedding Chinese. Dan aku nggak tahu sama sekali wedding Chinese itu kayak apa. Terus, aduh Beb, ini aku sharing ke siapa juga saat itu aku tuh minim teman. Itu sudah lama banget sih sebenarnya. Aku sudah siaran itu saat itu, tapi aku alhamdulillah aku mengeksekusi acara itu dan aku menerima gitu loh, apapun nanti resikonya. Tapi aku di situ tetap belajar, kan ada YouTube juga. Aku tanya-tanya di Google, ini prosesi wedding Chinese itu apa aja, dan alhamdulillah Sylvanda itu ternyata dia tuh EO gitu kan. Jadi notabene EO tuh sangat memudahkan pekerjaannya MC. Jadi ini loh Mas Faisal nanti gini ada keterangannya gini. Oh baik, seperti itu. Nah aku kira tuh saat itu ada wedding Chinese, aku mikir-mikir sendiri untuk prosesnya seperti apa. Aku poin dol putol deh saat itu. Jadi nggak punya asisten gitu masih? Belum asisten, apalagi ya apa itu asisten gitu kan. Nah kalau saat sekarang ya sedikit banyak paling, kalau aku sampai sedikit ini juga asistenku
Ya istri saya sendiri. Istri sendiri. Betul. Terus Dan dimanfaatkan. oke, nanti kita ngobrol masalah pernikahan. Kalau ngomongin itu di wedding, pertama kali aku bingung kostum nih Beb ceritanya. Mas Faisal harus pakai baju ini. Duh aku di mana dapetin baju ini untuk jazz terutama ya. Tanya ke sana kemari nggak ada jawaban. Terus akhirnya ada jahit-jahit sendiri, beli-beli second kayak gitu perjuangannya dan alhamdulillah saat sekarang sudah ada apa namanya penjahit dan ya lumayan lah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya karena di lokalan sini kayak rasa memang kurang ya Beb Belum ya. cocok ya? Oke. Nah, berikutnya kita kalau ngomongin karir saya di titik ini itu ya berkat istri saya, anak-anak saya yang mendukung ya terutama ya apa namanya support saya. Kalau saya lagi nge-MC itu mereka ya harus tahu papanya lagi kerja, terus ya semangat saya di situ. Kalau lagi aku lah capek banget venue satu ke venue berikutnya kan biasanya ya. Biasanya kan venue satu itu udah capek banget nih Beb. Terus kadang-kadang juga capek di jalan. Kalau di jalan tuh kayak biar aku mempas semangat tuh kayak di jalan itu kayak ada anak aku yang malah bilang, ayo papa semangat ayo. Otakku berputar-putar seperti itu. Ya itu aja sharing untuk kok bisa semangat dan juga nggak ada capeknya karena ada anak-anak aku, ada istri aku, keluarga aku yang butuh diperjuangkan. Betul. Gitu. Terus awal dulu gajinya berapa sih Mas? Kalau ngomongin Dapat berapa? gaji, aku awal nge-MC Grebek Pasar itu 150-an deh. 150.000. Bahkan nggak ada ya dulu karena masih ada dulu banget ya. Itu 12 tahun yang lalu tuh uang 150 itu juga lumayan ya. Karena ada manajemen juga di situ di radio. Tapi Grebek Pasar ya gitu. Awal mula digaji 150 saya ingat aku off air gitu. Yang belum di wedding ya, jadi event-event di pasar-pasar ya memang semua berawal dari itu sih semuanya. Kalau di pasar-pasar di produknya ya gitu otomotif, obat-obat sakit kepala kayak gitu. Kalau ngomongin gaji sih sebenarnya ya bagi aku cukup lah di detik ini. Intinya dari awal dulu aku pernah digaji 150 dan alhamdulillah sekarang Berapa kali ya per bulan? adalah di kepala 3 lah. Di kepala 3. Satu event. Tapi tergantung eventnya juga. Mil ya? Kalau aku sih lebih gini sih karena itu tadi aku itu hobi jadi pekerjaan ya. Jadi kalau masalah fee itu sebenarnya iya sih dalam artian tanpa kita harus menyebutkan nominal ya. Nah tugas kita saat ini yang lebih penting tuh personal branding. Personal branding Beb. Tapi Jadi kadang-kadang teman-teman itu bingung, aku gimana sih harus seperti ningkatin, apa gitu ya. personal branding? Itu pertama personal branding itu tidak hanya kita bikin baju yang keren-keren, itu enggak, itu jauh lebih itu ornamen aja sih. Kalau baju saya rasa semuanya bisa beli malah. Dan bahkan nggak harus tanpa ke pasar-pasar tadi juga nggak harus. Mereka yang berduit kalau ngomongin personal branding, kalau hitungannya cuma beli kostum aja bagus-bagus, itu rasanya nggak cukup. Karena di situ ya personal branding itu ada attitude, ada grooming, ada bagaimana kita harus menghargai diri kita sendiri. Otomatis kalau kita menghargai diri kita sendiri itu udah otomatis orang lain yang ada di sekitar kita mungkin kita harus memperlakukan klien seperti apa. Kalau kita lagi di job sama klien kita harus bersikap seperti apa. Itu sampai detik ini aku juga masih belajar bagaimana sih memahami karakter orang satu sama yang lainnya, apalagi EO satu, EO lainnya gitu. Nah, plus minus ada EO dan tidak. Bagi aku di acara wedding atau bukan, plus minusnya kalau tidak ada EO itu sih saya juga minus ya dalam artian komunikasinya tuh nggak terlalu tertata. Terus cuman kan nggak semuanya yang punya acara itu pakai EO ya Beb ya, karena mungkin awal karir dulu juga nggak langsung kenal EO soalnya. Nah itu
alhamdulillah juga aku diuntungkan dengan tidak ada EO tuh bisa banyak belajar justru, bisa memahami ini maksudnya apa, terus ini habis ini seperti apa, terus kudu gimana gitu. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik kita paham siapa yang ngejob kita, orang-orang di sekitar kita belajar memahami itu, dan alhamdulillah acara juga lancar. Jadi kalau aku mau tanya lagi nih Mas Faisal, kalau sekarang itu kerjanya berapa hari sekali sih ada job itu, satu bulan ada berapa kali? Malah full. Pengamatan saya sekarang itu ya untuk job ya, justru MC event itu bisa dihitung. Tapi kalau wedding itu pernah tuh satu bulan tuh saya MC full. Itu istirahat paling 1 atau 2 hari. Karena saat itu tuh Agustus full event dan bulan besar. Itu lagi musim kawin, bener-bener Agustus pernah itu. Kalau di rata-rata ya paling minim 15 event lah satu bulan minimal ya. 15 itu minim banget. Wedding ya terutama ya, paling banyak di wedding. Karena nggak tahu juga ya, mungkin pelaku wedding sekarang itu, atau mungkin setiap orang tuh kan kepengen tuh ya, walaupun nggak bisa mengundang seluruh teman-temannya, minimal dia tuh menter di sosial media. Dan di sosial media itu kan nggak asal-asalan, mereka butuh konsep acara yang notabene itu. Nah itu tadi kaitannya, kalau aku harus pakai MC siapa nih, nah itu kaitannya membangun personal branding tadi. Nanti kamu di sosial media itu harus seperti apa. Nah saran saya untuk MC, bukan saran ya, kita juga masih belajar ya, untuk membenahi sosial medianya, dalam artian nggak tahu di story atau feed itu memang benar-benar setidaknya bisa menginspirasi. Menginspirasi itu nggak harus yang berat-berat kok. Dan apalagi memberikan ilmu walaupun nggak banyak ya. Aku berusaha banget di sosial mediaku tuh ngasih edukasi walaupun hanya gambar ya. Oh begini loh, event di sana tuh seperti ini gambarannya. Tanpa harus pakai kata-kata juga, harus nge-vlog banget sih enggak. Cukup dengan nge-view tempat. Siapa tahu ada WO yang terinspirasi dengan tempat seperti ini. Photoshoot di studio. Saya rasa aku dulu tuh nggak terlalu yang memikirkan ya, dulu banget tuh buat apa sih aku photoshoot pemotretan ala-ala. Kalau dulu sih aku memang di radio suka bilang gitu ya, ada pemotretan gaya-gayaan. Akhirnya detik ini aku baru paham bahwa untuk membangun brand itu juga nggak gampang. Sampai detik ini aku juga masih belajar bagaimana ya saya menjual diriku sendiri itu, dalam artian untuk biar diterima di banyak kalangan gitu ya. Yaitu saya ya sama dengan produk-produk kita itu adalah produk yang notabene itu oke, kalau kita beli produk kopi susu ini ya, ini kan jelas-jelas terlihat ya kopi susu ya, produknya ya ini. Dan kalau kita jual jasa kan wujudnya nggak terlihat, Beb. Nah itu yang aku masih sampai detik ini tuh kayak apa ya rumusannya gitu. Tapi Mas Faisal sampai saat ini pernah nggak kayak misalkan kan ada vendor-vendor tuh, itu masukin portofolionya Mas Faisal ke itu? Awalnya sih enggak sih, cuman mereka tuh, nah kita saat ini tuh diuntungkan sebenarnya kita nggak terlalu ribet sekarang tuh zaman sekarang ya. Instagram itu sebenarnya kan portofolio kita, terus itu adalah katalog kita lah. Nah, saya menemukan di situ konsep dalam artian katalog. Instagram tuh bagi aku katalog apa namanya, ini loh produk aku. Aku harus photoshoot dengan kostum ini, dengan mempresent seperti ini. Mungkin audien atau juga netizen waktu mungkin lagi butuh event seperti ini, tinggal view aja di feed aku atau story aku. Biasanya kan suka dikirim-kirim tuh, walaupun story juga, oh ini loh ini. Dan alhamdulillah di Instagram itu aku bisa ngecek, nggak tahu itu positif atau negatif. Di situ tuh nggak tahu story aku, nggak tahu di feed itu udah, itu bisa dilihat. Aku boleh ambil ya? Bisa. Kalau di Instagram itu, kenapa aku main Instagram tuh kayak yang apa ya? Care gitu loh. Aku membangun
sosial media, dan aku saat ini kan takut banyak yang hack gitu loh sebenarnya. Iya. Aku detik itu takut banget, tapi sebenarnya ke sini nggak usah takut lah, dalam artian kalau mereka butuh kita juga akan nanti cari sendiri. benar. Tapi moga aja nggak usah di hack ya Instagram aku ya Beb. Kalau di Instagram tuh biasanya kalau kita lagi bikin story gini, contoh ya, ini story Faisal nih. Nah, ini kan bisa dinaikin dan ini interaksinya seberapa sih? Nah, walaupun nilainya kecil, saya yakin ini bisa menginspirasi teman-teman yang lagi melihat story aku. Ini bisa dilihat, ya hampir semuanya tuh jadi bahan omongan gitu loh. Moga aja positif ya Beb ya dengan apa yang aku lakukan itu ya. Begitu. Kalau masalah fit, aku dulu ya cuma pakai handphone dan alhamdulillah sekarang sudah punya kamera sendiri. Walaupun apa namanya perlahan lah ya, kita lagi belajar, masih banyak belajar Faisal dalam detik ini tuh, dan masih apa ya, aku tuh masih kayak merasa waktu itu kok banyak yang terbuang gitu loh. Tapi kata orang lain tuh kok udah sibuk banget, tapi saya rasa aku kalau lihat mereka-mereka yang udah gede, udah jadi idola banget, itu kayak nggak ada waktu istirahat gitu. Ada aja kegiatannya. Betul. Gini Mas Faisal kan tadi udah nyeritain tentang apa ya, pengalaman terbaiknya lah. Kalau boleh tahu pengalaman yang apa ya membuat Mas Faisal sekarang masih menyesal, kecewa, bener-bener terkesan yang agak gitu, ada nggak pengalaman Yang ini ya, menyakitkan? pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk. Sampai detik ini aku agak trauma sih. Dulu tuh aku kan MC. Itu awal-awal aku MC banget, tapi alhamdulillah dengan itu aku menjadi besar. Aku tuh dulu MC, acaranya besar banget, acara konser musik kayak gitu, dan itu acara festival, itu dilombakan, lomba nyanyi gitulah ya. Aku tuh salah sebut apa ya dulu ya? Salah sebut nama peserta kalau nggak salah ya. Nggak begitu konsen saat itu tuh. Ada kan biasanya kan manusia ya. Salah sebut peserta dia rasanya ya. Nah, sama senior aku tuh kayak yang ditegur gitu. Jadi aku kayak yang nangis-nangis gitu. Sampai detik ini aku masih kerasa kayak trauma gitu. Begitu. Itu pengalaman buruk. Kalau pengalaman yang paling istimewa di saat ini, aku dapat DM, itu kan berkat Instagram juga ya. Dapat DM dari staf Istana Negara. Belum lama sih. Oh iya, aku juga lihat nih di apa? Foto profilnya WA ya. Terus kok bisa sampai ketemu Bapak Jokowi gimana? Kalau ketemu Presiden Jokowi saat itu aku awalnya sih nggak percaya ya, karena staf istananya itu DM di Instagram aku. Sampai DM. Nah makanya itu apakah ini berkat aku apa ya di sosial media itu getol banget ya. Akhirnya apa namanya radarnya nyampe ke sana atau nggak tahu gimana ya. Pokoknya kalau mau bermain sosial media itu paling tidak menginspirasi lah. Nggak usah aneh-aneh di Instagram atau di sosial media itu. Dan aku agak menyesal saat itu tuh. Dapat DM itu aku yang cuek gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tetap bales ya. Ntar dikira ini Hoax. Itu di DM itu minta nomor WA. WA aku balasnya Kak minta nomor WA-nya dong gitu. Aku balasnya di profil ada Beb, aku gitu. Ternyata dari staf Istana Negara. Coba kalau aku nggak balas, kesempatan ketemu Bapak Presiden kan hilang gitu kan. Jadi dulu apa Mas? Nah itu maksudnya berbaik-baik aja, apapun yang dilakukan netizen itu disikapi baik aja, be positif lah ya. Nah begitu contohnya aku seumpama nggak bales itu tadi, aku yang nggak bisa ketemu kayaknya sih ya. Terus itu tujuannya? Nah habis di DM aku kan besoknya tuh WA beneran. Selama 1 minggu tuh WA, bagaimana sih Bapak Jokowi itu gini. Terus pertanyaan terakhir, Mas Faisal mau nggak bertemu Bapak Presiden di Istana Negara? Oh my god. Wow. Aku tuh kayak tetap nggak percaya ini apa-apaan gitu loh. Terus minta KTP juga, fotokopi KTP. KTP suruh foto, pokoknya disuruh kirim di WA. Iki apa-apaan, iki aku agak berat ini karena sudah menyangkut KTP. Nah.
Ya udah deh, saat itu aku yes be positif aja. Aku kirim KTP aku. Lah kok besoknya itu loh dibelikan tiket pesawat pulang pergi Wow. untuk berangkat ke Istana Negara ketemu Bapak Presiden. Nah, tugas saya di sana ketemu pertama kali 2 kali loh saya. Wow, 2 kali. Serius ada, dan itu bisa dilihat di Instagram aku. Pertama kali itu aku saat itu ada Asian Games, karena Bapak Jokowi itu kepengen Asian Games itu lebih didengar, lebih terekspos, akhirnya menggait influencer di seluruh Indonesia. Aku perwakilan Jawa Timur sendiri, seluruh Indonesia dikumpulkan. Wow. Dan aku dapat kesempatan, aku oh my gosh, aku di Tulungagung yang notabene itu masih banyak selebgram yang lebih dari aku, MC yang menter, followernya juga lebih banyak dari aku. Nggak tahu kenapa kok bisa aku yang kepilih tuh kayak yang OMG gitu. Bener-bener Iya. apa ya, beruntung banget gitu. Nah itu, jadi rezeki itu ternyata nggak melulu uang, walaupun juga dapat sangu dari Bapak Jokowi sih. Itu mempromosikan Asian Games. Kenapa Bapak Jokowi menggait influencer? Karena saat itu bertepatan dengan Piala Dunia, Pilkada. Jadi Asian Games-nya tuh kayak yang ketutup gitu loh. Takutnya kurang heboh gitu loh, kurang semarak takutnya. Jadi di sana Mas Faisal itu MC juga gitu ya? Enggak, saya tugasnya aja foto dengan Bapak Presiden, terus makan malam dengan Bapak Presiden, terus juga mendengarkan wejangan dari Bapak Presiden. Aku ketemu Bapak Presiden, Bapak Jokowi itu kayak apa namanya ya, kayak ketemu bapak sendiri gitu loh. Karena memang beliaunya itu ya memang sosok ayah gitu loh, sosok bapak bagi kita semuanya. Jadi kayak yang benar-benar kita tuh dapat apa ya, kayak bapak memberikan apa namanya ya, edukasi kepada anak-anaknya harus seperti ini gitu, nggak boleh anarkis, bermain sosial media yang baik, terus yang menginspirasi kayak gitu. Terus alhamdulillah Asian Games-nya tahu kan kemarin itu berhasil dengan sempurna. Terus kedua kalinya ini dengan staf yang berbeda. Saya disuruh nemenin Bapak Jokowi satu bis dari Surabaya menuju ke Semarang, peresmian tol Trans Jawa. Keren guys. Nanti bisa dilihat ya, keren. YouTube aku ada, di Instagram aku juga ada. Terus ini tanya lagi nih, kalau bagi anak-anak muda sekarang kan zamannya udah pada aku pengen MC, aku pengen ini, skill apa aja sih yang harus digali, harus dipelajari selain kalau apa pengalamannya Mas Faisal kan harus jadi penyiar radio dulu gitu-gitu. Itu gimana? Untuk detik ini ya, kalau mau belajar MC seneng dulu aja deh. Seneng ngomong di depan umum dulu, seneng dulu deh. Seperti ya udah nggak usah terlalu dipaksain, karena semuanya itu sebenarnya berjalan dengan apa namanya ya, natural dengan apa yang kalian punya. Gali terus bakat Anda, semuanya bisa dipelajari. Tapi yang jelas konsisten ya. Konsisten dalam artian fokus. Kan ada apa namanya? Aku bisa ini, semua dilakukan itu kayak rasa tuh netizen dan netiwati yang ada di rumah tuh kayak yang nggak bisa fokus gitu loh dengan ini sebenarnya ini jadi opo toh kerjaan IDE gitu loh. Kalau kita fokus dengan kerjaan kita, aku yakin nanti sana sini malah dapat banyak kok gitu. Kayak gitu ya. Iya. Dan tetap semangat belajar, sekarang tuh banyak sumber, nggak harus yang bagaimana. Jadi harus nggak apa itu namanya latihan kayak senam itu dancing. betul. Itu juga harus ya kayaknya ya. Senam dancing, memperbaiki. Tapi gini loh, pokoknya belajar terus lah ya, ngomong di depan umum tuh seperti apa, banyakin baca. Dan sebenarnya jadi MC bagi aku sih ya, banyak sedikit tahu tentang banyak hal. Karena kalau kamu sudah jadi MC, nanti kamu akan dihadapkan dengan banyak acara, banyak profesi. Dalam artian kamu nggak hanya di wedding aja, nggak hanya di event. Kalau kamu nanti event bersama dokter-dokter, kamu yang dibahas di medis. Nah, jadi sedikit tahu dong banyak tentang medis. MC di dunia fashion, kamu akan tahu banyak hal seputar fashion. Walaupun nggak banyak, sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit tahu tentang banyak hal. Terus kalau kamu, kemarin aku juga nggak nyangka bisa
talk show barengan presiden, tanya jawab. Ya sedikit tahu banyak tentang Bapak Presiden tuh kayak gimana sih, kayak kenegaraan tuh seperti apa, kayak gitu. Belum lagi kita mau bahas protokol ya, protokoler ya. Itu yang notabene itu kita harus try protokoler yang kita nge-MC di pemerintahan yang harus gitu harus bisa menempatkan diri lah ya. Syukur-syukur kamu orang yang bisa MC yang bisa ditempatkan dari bisa berbagai macam acara. Kanibal lah. Mau di setting resmi, mau di setting entertainment, oh dijamin. Fulus akan datang sendiri gitu. Tapi ya itu tadi kalau mau jadi MC ya semangat, banyak belajar. Terus kalau ada yang nyinyir cukup didengar aja. Kasih tips satu Mas buat para subscriber saya. Oke. Biar jadi kayak Mas Faisal yang membahana. Enggak, saya masih banyak belajar. Intinya nikmati hidup, jangan dibuat-buat, dan banyak syukur karena masih banyak orang-orang yang jauh di bawah kita dan kepengen ada di posisi kita. Gali terus, jangan cepat puas, terus jangan ada di zona nyaman ya. Harus keluar dari zona nyaman. Dan karena masih ada kenyamanan lain yang perlu kita singgahi di sana. Oke, terima kasih Mas Faisal telah memberikan sharing pada subscriber saya terutama, dan nanti bisa follow ya. Boleh. Follow IG-nya Mas Faisal. Oke, Faisal Antonio. Dan subscribe YouTube-nya Mas Faisal. Faisal Antonio juga. Faisal Antonio. Okay. Dan terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tetap ikuti YouTube channel Anggun MST. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Bye-bye. Nikmati hidup yang indah ini.